Ketemu lagi di channel kami, tetap bersama Nurdin dan Novi di NN Talk ya. Dan pastinya kita akan terus menyajikan suatu materi-materi yang terkait apa ya, human resource. Tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Tentang kita semua ya lah, ya kan namanya juga manusia. Dan tentang karir kita semua. Betul. Dan yang menarik adalah kali ini, ya kita bicara berdua terkait dengan suatu apa ya, audit. Nah, biasanya kita tahu adalah audit itu audit keuangan. Ya Bu Novi ya. Terus audit sistem. Betul. Misalnya itu perusahaan sudah punya sertifikasi ISO, ya kan, atau sejenisnya. Nah, itu sistemnya yang diaudit, ya kan. Sudah berjalan sesuai dengan yang didokumentasikan apa belum. Betul. Nah, audit IT. Audit IT itu ada dan macam-macam. Tapi satu hal lagi yang menarik adalah satu profesi, ya kan, human auditor. Manusia itu diaudit loh di suatu perusahaan. Dan bersama saya tetap ini adalah bagi saya adalah salah satu ekspertisnya untuk human auditor, Ibu Novi. Jadi apa nih yang mau diobrolkan? Kok bisa manusia harus diaudit itu loh Bu Novi? Gitu ya. Jadi begini, sebuah organisasi karena orientasinya kepada bisnis, maka dia harus punya orang-orang yang kompeten untuk bisa menampilkan kinerja terbaik, yang kemudian kinerja masing-masing individu yang terintegrasi ini bisa menunjang kinerja organisasi atau perusahaan secara keseluruhan seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya kita katakan pernah mendengar istilah, oh kita harus mengelola SDM dengan yang baik gitu kan. SDM adalah aset yang sangat berharga buat perusahaan. Karena kali ini kan yang namanya SDM itu suatu apa ya, aset yang luar biasa harus diperhitungkan kan. Betul, tapi jangan lupa loh, SDM ada singkatan lain, sumber dari segala masalah. Kita nggak beres di masalah SDM, jadi masalah di bidang-bidang yang lain ya, seperti karena itu yang ya. melakukan sistem itu adalah ya SDM itu sendiri. Jadi yang bikin masalah siapa? Ya SDM, SDM itu sendiri. itu. Itulah kenapa harus diaudit, bener nggak? Betul. Jadi audit SDM ini tujuannya sebenarnya adalah tadi itu, supaya kinerja organisasi optimal harus ditopang oleh kinerja-kinerja individu yang tergabung di dalam bidang-bidang atau departemen-departemen. Seperti itu ya, jadi masing-masing orang terkumpul ke dalam departemen, ini akhirnya menjadi kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi inilah yang kemudian harus seperti apa? Kita harus tahu menempatkan orang-orang ini pada posisi-posisi yang tepat gitu ya. Untuk menempatkan posisi yang tepat itu seperti apa? Kan bukan cenayang ya kita. Iya, berarti harus di mapping ya. Betul, harus di mapping. Jadi istilahnya audit tadi, human audit adalah kita ini mengaudit, menilai tentang seseorang, atau cara yang dilakukan apa? Melalui assessment. Assessment itu apa sih? Gitu ya. Jadi assessment itu adalah sebuah metode, serangkaian metode yang didesain sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui dengan baik profil seseorang. Seseorang. Mulai dari apa? Mulai dari kemampuan berpikirnya, kemampuan kognisinya, gitu ya. Ya, kognisi itu misalnya kemampuan memecahkan masalah secara umum, kemampuan menganalisa, kemampuan menyelesaikan tugas-tugas numerik, logika, kemampuan konseptual, seperti itu. Lalu kemudian kita ngelihat juga ke potensi kerjanya, apakah orangnya sistematis, kreatif atau enggak, punya ketekunan atau enggak, betul, teliti atau enggak, itu di sana. Lalu kita ngelihat juga ke kepribadian seseorang gitu ya, mulai dari motivasinya, kemandirian, penyesuaian dirinya, stabilitas emosinya, termasuk kalau zaman sekarang dilihat ke apa, agility-nya, fleksibilitasnya, seperti itu. Lalu juga kalau di posisi-posisi tertentu di mana itu dibutuhkan kemampuan supervisory, kita lihat juga nih supervisory skill-nya seperti apa. Leadership-nya ya. Betul. Komunikasinya. Kemampuan komunikasinya, kemampuan membuat perencanaan, planning-nya, kemudian mengorganisasikan pekerjaan, menginstruksikan tugas, kemudian monitoring pekerjaannya, seperti itu. Atau lagi kalau tadi supervisory skill juga lebih tinggi lagi ke managerial skill kayak gitulah, ke problem solvingnya, terus kemampuan mendelegasikan, kemampuan apa strategic planningnya, visionernya atau enggak, seperti itu. Berarti banyak sekali ya aspek yang diaudit ya, Bu Novi. Betul, betul. Jadi istilahnya kalau audit tuh kayak check up gitu ya, kayak kita pergi ke lab gitu, ada sub-sub bagian, misalnya darah dilihat apanya gitu ya, dari seni dilihat apanya, kayak gitulah. Berarti itu kepentingan itu apa sih?
human audit itu apakah untuk mencapai suatu jabatan tertentu atau seperti apa? Atau misalnya suatu perusahaan agar dia punya gambaran, oh SDM saya seperti ini loh, atau seperti apa? Jadi kalau saya sarankan perusahaan itu punya perencanaan pengelolaan yang sudah terpadu sehingga nanti nggak sendiri-sendiri. Kan tidak banyak perusahaan punya perencanaan SDM yang terpadu. Betul. Itu, kan? Nah itu harus pakai konsultan tuh kalau gitu. MSI ya? MSI. Apa itu MSI sini ya nanti? Ya gitu. Jadi karena dengan kalau kita perencanaan SDM kita sudah terpadu, kita tuh mulai merekrut karyawan itu sudah sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan di yang telah jabatan ditetapkan itu ya? di jabatan tertentu itu. Jabatan-jabatan yang ada di perusahaan. Biasanya tuh ditaruh dikumpulkan dalam kamus kompetensi atau direktori kompetensi. Isinya itu kayak semacam primbon gitu ya, primbon yang isinya kalau orang menduduki jabatan accounting staff itu harus punya apa, pendidikannya apa, pengalaman mungkin kerjanya apa, terus dia harus punya kompetensi apa aja, termasuk tadi itu potensi-potensi apa saja yang harus dia miliki gitu kan. Terus kemudian berdasarkan kamus kompetensi inilah kemudian kita tadi itu melakukan mapping, karena ini bukan hanya dipakai untuk rekrutmen saja, tetapi ketika orang sudah ada di dalam perusahaan setelah berselang waktu dan dengan tuntutan segala macam, orang ini harus dilihat. Misalnya gini, ada orang yang sebenarnya nggak punya potensi, misalnya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan numerik, gitu ya, kemampuan numeriknya itu katakan lemah gitu, dia nggak suka hitung-hitungan kayak saya nih. Terus dia ditaruh di accounting gitu. Berat, satu yang berat buat si pelaksana tugas, dia juga akan merasa nggak nyaman karena bolak-balik salah gitu ya, terus mengerjakannya lama. Terus kalau seperti itu dia juga akan stres lah kayak gitu ya. Stres. Bagi perusahaan juga rugi karena kerjaannya bolak-balik salah. Betul. Kayak gitu kan, bolak-balik salah. Berarti dapat dikatakan akhirnya misplacement ya, seperti Betul, itu. misplacement. Jadi kalau tadi kita tuh sudah memapping seseorang, maka kita tujuannya adalah nyocokin nih, ini profil seperti ini cocoknya untuk pekerjaan apa, profil begini cocoknya di pekerjaan apa. Lalu kemudian kalau misalnya kita taruh di dalam sebuah tim ini harusnya itu seperti apa? Karena kalau tim itu kan satu, idealnya harus ada seorang koordinator. Kemudian ada ada orang yang melaksanakan, ada orang yang mengevaluasi, atau misalnya ada orang yang kemudian dia bagus dalam relasi sosial karena dia harus pintar cari informasi dan sebagainya gitu kan. Jadi ada peran-peran di dalam tim yang kalau kita nampatkan orang itu enggak boleh misalnya tipenya itu implementer semua, misalnya orang yang pelaksana semua, pasti nggak bisa jalan. Leadernya nggak ada, koordinatornya nggak ada. Kemudian kalau misalnya semua tim itu misalnya, oh yang bagus itu koordinator, kita taruhlah orang-orang dengan profil yang puas sebagai koordinator. Di koordinator dalam satu tim, nggak ada yang kerja, jadinya saling merentah semua, saling merentah gitu, terus saling mengerjain. Atau betul. Kebanyakan di situ misalnya orangnya 6, kemudian yang 2 tipenya koordinator, yang 3 monitoring evaluator. Jadi yang implementernya 1 tok gitu ya, bisa dibayangkan, yang 2 ngatur-ngatur, yang 3 bagian ngoreksi. Jadi kan akhirnya salah-salahan terus kayak gitu. Jadi tim ini nggak akan aktif, nggak akan bisa jalan karena yang ngerjain nggak ada kayak gitu. Terus tahapan-tahapan dalam melakukan suatu human audit itu apa aja yang bisa dilakukan? Tahapan-tahapannya, jadi kalau kita mau melakukan human audit, yang pasti adalah kita punya profil masing-masing orang ya. Profil itu lebih ke data-data dasarnya dia lah. Kayak di CV gitulah ya, jadi mulai tempat tanggal lahir, artinya usia. Secara demografi lah, usia, kemudian jenis kelaminnya, pendidikannya apa, terus kemudian betul pernah punya pengalaman di apa saja, terus kemudian dia juga pernah mengikuti pelatihan apa saja. Terus kalau di perusahaan mestinya dia pernah dirotasi di jabatan apa, di bidang apa, kayak gitulah. Nah ini adalah sebagai informasi dasar yang nanti akan kita gunakan untuk membandingkan dengan hasil asesmen tadi. Kayak gitu, kemudian kita cocokkan. Lalu kita lihat juga proyeksi jabatannya itu yang kira-kira itu yang ada apa saja, dan apakah dia sekarang itu cocok atau enggak, atau kalau misalnya dia mau dipromosikan, mau diproyeksikan,
kita bisa ngelihat nih kira-kira dia akan sukses nggak di pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Berarti salah satunya adalah psikotes ya? Bisa psikotes, lalu ada juga metode yang namanya assessment center. Assessment center itu sebuah metode yang lengkap, artinya meliputi mulai dari ada kita berikan case, benar kasus, soalnya menulis, tapi kemudian dia suruh memecahkan masalah. Simulasi-simulasi seperti itulah. Terus kemudian seakan-akan ada surat atau email masuk dari berbagai pihak, lalu dia harus memberikan disposisi atau harus memberikan arahan. Jadi simulasi bener itu ya? Simulasi. Lalu ada FGD masuk nggak? Iya, LGD, Leaderless Group Discussion, kayak gitu. Lalu ada juga role play. Role play itu misalnya saya yang sesi gitu ya, terus nanti dia akan kedatangan role player yang menjadi anak buah yang bermasalah. Nah, saya sebagai atasan mesti ngapain? Nih? Mengingatkan dia, menegur dia atas kesalahannya, terus kemudian mengingatkan dia untuk kemudian dia mau berkomitmen terhadap perilaku baru yang diharapkan. Berarti gini, bisa jadi ketika kinerja suatu perusahaan tidak berkembang dengan baik, itu berarti karena misplacement, bisa jadi. Misplacement bisa ya, atau tadi misplacement itu satu, orangnya ditempatkan tidak sesuai kompetensinya, sama pengaturan di dalam timnya tadi itu bisa jadi nggak tepat. Sehingga gitu. Perlu diaudit ya? Betul, harus diaudit seperti itu. Dan tadi saya katakan kalau perusahaan itu kemudian sudah terintegrasi, mereka biasanya punya talent pool. Jadi orang-orang yang sudah di ini kayak tadi kita nih lagi di pool nih, lagi di kolam renang nih. Iya, iya. Jadi kenapa dikatakan talent pool? Karena gini, kita punya gambaran atau peta orang-orang itu yang istilahnya itu bibit terbaiknya perusahaan lah. Bibit terbaik itu maksudnya bisa jadi bibit kelas 1-nya gitu ya, bibit kelas 2-nya gitu, KW2-nya, atau mungkin KW3. Sehingga kemudian perusahaan ini bisa lebih tepat ketika memberikan program-program pengembangan yang tepat. Karena pasti kita akan benar-benar pelatihan apa yang diberikan. Terus cara maintainnya itu juga beda-beda kan. Iya. Karena kalau si tadi itu orang yang secara potensinya bagus, kinerjanya bagus, wah ini kan kalau kita istilahnya itu dia sebagai star ya, gitulah starnya lah gitu. Nah, sebagai star ini cara maintainnya itu nggak bisa dia cuma dikasih training gitu aja. Seorang star itu maintenance-nya susah. Maintenance-nya itu hanya termasuk sistem remunerasinya harus tepat kepada Karena dia seorang potensi yang luar biasa di perusahaan tersebut, seorang star itu. Gampang dibajak nih sama kompetitor. Dan gampang tergoda kalau misalnya kompetitor memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diberikan oleh perusahaan. Gitu. Jadi kenapa tadi harus diklasifikasikan supaya kemudian kita ini bisa membuat sebuah sistem pengembangan gitu ya, pengelolaan mereka yang tepat sehingga kemudian ya ini mereka tetap ada di perusahaan. Karena bagaimanapun gini, orang-orang yang sudah ada di perusahaan yang sudah misalnya masa kerjanya beberapa tahun, ya udah senior lah. Itu harus sebenarnya mereka kan punya ilmu yang bagus tentang perusahaan. Nah, tacit knowledge-nya mereka, bahasa ini ya, ilmu experience mereka betul, lah ya. Experience sesuatu yang melekat di mereka, selama di diri mereka. Di perusahaan tersebut. Itulah yang nggak bisa kita dapatkan dari orang baru. Dan itu adalah aset sebenarnya. Ya, sebenarnya aset. Jadi orang-orang itu yang harusnya kita bisa mengembangkan mereka dengan baik sampai batas maksimal kita gitu ya. Artinya kan ada orang nih yang mau di develop model-model seperti apapun, itu juga mereka ini ya sudah pada batasnya. Sudah hopeless sih saya kan gitu. Sudah pada batasnya gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga orang masih bisa di-encourage untuk terus seperti itu. Bisa. Jadi gampangannya nih kalau kita bicara ada dua kuadran. Kalau kita kuadran gitu ya, kuadran X-nya ini adalah misalnya mau, artinya willingness-nya mereka tadi itu, kemauan untuk belajar, motivasi lah yang seperti itu, sama mampu ini potensinya tadi. Mampu untuk bekerja dan berkembang. Betul. Jadi orang yang tadi katakan star itu kan tadi, mau sama mampunya tinggi. Dan mampunya tinggi gitu. Nah, ada orang yang secara kemauan tinggi tapi kemampuannya rendah. Nah, ini cara developnya juga beda kayak gitu kan. Berarti yang namanya training need analysis juga
harus ada di perusahaan itu. Benar Iya, nggak? karena dengan setelah kita tahu peta tadi, namanya Human Asset Values gitu ya, Ya. HAV gitu ya. Jadi matriksnya tadi itu kita namakan Human Asset Values. Dari situ kemudian kita jadi tahu nih secara kebutuhannya apa. Secara kamus kan kita tahu nih, kan kita mengakses berdasarkan kamus. Ternyata dari kamus ini ada gapnya gitu kan. Nah, gap terbanyak itu Di mananya? di mana saja. Akhirnya dari situlah bisa jadi Muncul TNA-nya. namanya TNA, Technical Betul. Analysis. Oke, Seperti oke, itu. oke. Jadi that's why yang namanya manusia atau SDM di perusahaan itu perlu diaudit untuk keperluan itu. Betul. Sehingga kinerja dari perusahaan juga ikut meningkat terus karena SDM-nya sudah diaudit berdasarkan kemampuan yang tepat, sesuai dengan bisa kompetensi yang ditetapkan oleh jabatan tertentu Betul. tadi, ya kan. Betul. Dan tidak terjadi misplacement. Betul, Karena betul. yang terjadi selama ini adalah ketika perusahaan itu belum menentukan suatu mapping terkait dengan peta SDM-nya, Ya. itu yang terjadi sehingga perusahaan itu tidak bisa berjalan dengan smooth. Buta ya. Nah. Kita ada di blind spot. Kita nggak tahu sebenarnya posisi orang-orang kita seperti Kemampuannya apa. seperti apa, Seperti potensinya apa, seperti apa. gitu. Sehingga menyulitkan. Kalau nggak tahu apa-apa kan kita juga nggak Iya. bisa mengembangkan mereka. Seperti itu. Oke. Seperti kita kusir yang mengendalikan kuda yang lagi buta. Iya. Seru-seru sih ya human audit itu. Betul, jadi termasuk juga tadi itu kalau tadi menempatkan orang sesuai dengan peran-peran yang sekarang mereka miliki itu juga penting karena itu tadi kalau satu tim itu ternyata dominan koordinator pasti nggak ada yang jalan. Perintah Itu semua. orangnya memang karakternya kuat-kuat, tapi sudah nunggu kalau mau memerintah yang lainnya sama-sama karakternya nggak mau diperintah juga kan seperti Iya. itu. Ya itu, jadi human audit itu pasti diperlukan bagi perusahaan-perusahaan agar kita semua tahu ya kan potensi dari SDM kita seperti apa dan menempatnya di tempat yang tepat dan akhirnya adalah perusahaan dapat melakukan kinerja dengan baik. Betul. Gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya konten dari NN Talk dan apabila Anda merasa bahwa konten ini sangat berfaedah, share ke teman-teman Anda yang lainnya ya. Jangan lupa itu. Dan kalau mau tanya-tanya lagi terkait dengan human audit bisa hubungin Magnet Solusi Integra ada di bawah sini ya kan. Nah, sampai di sini NN Talk terkait dengan human audit. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang pasti yang keren-keren lainnya ya. Sampai jumpa.